Bobo Boy The Movie menjadi debut pertama kali dari 7 elemental Bobo Boy. Tapi, tahukah kalian kalau ada beberapa bocoran desain elemental yang tidak jadi digunakan oleh Monsta di Bobo Boy The Movie? Desain ini cukup familiar karena sempat tersebar di media sosial. Jadi, kuasa elemental apa sajakah itu? Biar gak lama-lama, langsung saja kita mulai. Konsep elemental Bobo Boy yang tidak jadi digunakan. Let's check this out. Yeay! Yang pertama, kita ada Bobo Boy Magnet. Dari desainnya, kemungkinan Bobo Boy ini adalah prototipe desain dari Bobo Boy Duri. Namun, Monsta lebih memilih desain Bobo Boy Duri yang sudah kita kenal sampai sekarang. Ngomongin soal magnet, magnet adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Magnet sering diartikan sebagai benda dengan gejala dan sifat dengan mempengaruhi benda tertentu yang berada di sekitarnya. Dengan menggunakan kuasanya, Bobo Boy Magnet mampu menggunakan kuasa elektromagnetik yang bisa ia gunakan untuk mengendalikan benda-benda yang mengandung metal atau logam di dalamnya. Yang hal itu memungkinkannya untuk mengendalikan benda-benda yang terbuat dari besi yang bisa ia gunakan untuk menyerang musuhnya. Yang kedua, kita ada Bobo Boy Diamond. Dari desainnya, tadinya Monsta ingin membuat ini menjadi desain tahap 3 dari Bobo Boy Gempa. Namun tidak jadi. Tapi pada akhirnya, ini menjadi inspirasi desain untuk Bobo Boy Glacier. Ngomongin soal Diamond, Diamond adalah benda berharga yang secara kimia merupakan bentuk kristal dari karbon yang memiliki sifat kekerasannya yang bisa mencapai skala kekerasan Mons tingkat tertinggi 10 dan kemampuannya mendispersikan cahaya. Dengan menggunakan kuasanya, Bobo Boy Diamond mampu melakukan crystal manipulation, yaitu sebuah kemampuan yang memungkinkannya untuk menciptakan dan mengendalikan kristal-kristal sesuka hatinya, sehingga menciptakan defense yang sangat sulit untuk ditembus oleh para musuhnya. Yang ketiga, kita ada Bobo Boy Matahari. Sebenarnya dilihat dari desainnya aja, ini adalah final design dari Bobo Boy Solar, namun dengan full color orange. Tapi pada akhirnya warnanya diganti menjadi abu, orange, dan putih seperti yang kita kenal sekarang. Ngomongin soal matahari, matahari adalah pusat tata surya. Matahari merupakan sebuah bintang yang paling dekat dengan bumi. Seperti bintang lainnya, matahari merupakan sebuah benda panas yang tersusun oleh berbagai gas yang bertekanan tinggi. Dengan menggunakan kuasanya, Bobo Boy Matahari mampu memanipulasi suhu panas yang dia hasilkan. Bahkan, kekuatannya akan semakin kuat ketika ia mendapatkan cahaya matahari yang jauh lebih banyak, dengan cara memanifestasikan kekuatan matahari yang membuatnya menjadi jauh lebih kuat. Yang keempat, kita ada Bobo Boy Salji. Sepertinya pada awalnya ini akan menjadi desain dari Bobo Boy Ice. Namun, Monsta lebih memilih meremake tampilannya sehingga menjadi Bobo Boy Ice yang kita kenal sekarang. Ngomongin soal salji, salji adalah pengendapan padat dalam bentuk kristal es. Salji berasal dari awan ketika suhu berada di bawah titik beku. Ketika uap air di atmosfer berkonsentrasi langsung menjadi es tanpa melalui tahap cair. Dengan menggunakan kuasanya, Bobo Boy Salji mampu memanipulasi suhu yang ada di sekitarnya, sehingga ia bisa menciptakan badai salju yang sangat dingin untuk membekukan lawannya. Yang hal ini akan menjadi defense yang sangat kuat agar musuh tidak mudah untuk mendekatinya. Yang kelima, kita ada Bobo Boy Api Biru. Dilihat dari desainnya, ini adalah prototipe awal dari desain Bobo Boy Blaze yang menggunakan api berwarna biru kehijauan. Namun sayangnya, bukan ini yang menjadi desain yang fix diambil oleh Monsta di Bobo Boy Movie. Ngomongin soal api biru, yang dimana api biru alias blue fire adalah fenomena alam keluarnya gas belerang yang berasal dari celah batuan dengan suhu kurang lebih
600 derajat Celcius. Gas tersebut pun bertemu dengan suhu lingkungan sekitar yang membuat apinya menjadi berwarna biru. Dengan menggunakan kuasanya, buboy api biru mampu meningkatkan suhu apinya ke tahap yang jauh lebih panas, sehingga dengan begitu ia mampu menciptakan serangan api yang sangat mematikan, yang bahkan bisa menghanguskan lawannya. Yang keenam, kita ada buboy udara. Dari segi desainnya, mungkin ini menjadi tahapan selanjutnya dari buboy Taufan yang tidak jadi digunakan, tapi ini menjadi inspirasi salah satu elemental fusion, yaitu buboy Sori. Ngomongin soal udara, udara merujuk kepada campuran gas yang terdapat pada permukaan bumi. Udara tidak tampak mata, tidak berbau, tidak ada rasanya. Kehadiran udara hanya dapat dilihat dari adanya angin yang menggerakkan benda. Dengan menggunakan kuasanya, buboy udara mampu memanipulasi bentuk udara dan ketebalan udara, sehingga dengan daya yang lebih sedikit, buboy udara memiliki mekanisme pertarungan yang sistematis, sehingga serangan yang ia hasilkan jauh lebih efektif dan sangat kuat. Yang ketujuh, kita ada buboy Sonic. Dari desainnya terlihat buboy ini seperti menjadi tahap lanjutan dari buboy Halilintar, namun kurang jelas sih referensi dari desain ini. Ngomongin soal Sonic, Sonic adalah gelombang kejut di udara yang dapat ditangkap oleh telinga manusia. Istilah ini umumnya digunakan untuk merujuk kepada gelombang kejut yang disebabkan pesawat supersonik. Dengan menggunakan kekuatannya, buboy Sonic mampu memanipulasi suara yang dihasilkan, seperti merubah suaranya menjadi suara orang lain. Bahkan ia bisa menciptakan gelombang kejut yang sangat besar yang bisa ia hantamkan kepada musuhnya. Yang kedelapan, kita ada buboy Dark. Untuk desain yang satu ini, sepertinya ini menjadi satu-satunya original desain elemental ke-8 yang tadinya akan debut bersama buboy Solar dan buboy Duri. Namun sepertinya Monsta mengurungkannya untuk menambahkan elemental ini ke dalam kuasa buboy. Ngomongin soal Dark atau kegelapan, kegelapan adalah kebalikan langsung dari kebercahayaan. Didefinisikan sebagai kurangnya penerangan, tidak adanya cahaya tampak, atau permukaan yang menyerap cahaya seperti hitam atau coklat. Dengan menggunakan kuasanya, buboy Dark mampu memanipulasi materi gelap yang ia hasilkan, sehingga ia bisa menciptakan berbagai serangan dengan kekuatan kegelapan. Dan uniknya, kemampuan terkuatnya akan muncul ketika di dalam kegelapan. Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, and subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata dari Nat, sayonara, arigatou gozaimashita, matane, bye!